Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Air adalah salah satu kebutuhan manusia yang utama. Betapa menderitanya dan betapa susahnya hidup manusia jika air tidak ada. Karena air selain dikonsumsi, air juga diperlukan di dalam berbagai-bagai kegiatan kehidupan yang lain dalam kehidupan manusia. Air menjadi sesuatu yang sangat penting dan orang akan melakukan upaya apapun untuk bisa mendapatkan air. Ya, karena air itu sangat penting, vital dalam kehidupan manusia. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria yang mengambil air di sumur, yang bertemu dengan Yesus di sumur itu, bahwa ia akan memberikan air hidup. Dan jika seseorang telah memperoleh air hidup itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, melainkan ia akan memancarkan air kehidupan itu selama-lamanya sampai pada kehidupan yang kekal. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti manusia membutuhkan air di dalam kehidupan jasmani dalam dunia ini, demikian juga kita membutuhkan air hidup, yaitu Roh Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, yang mengisi hidup kita, yang memuaskan kehidupan kita, yang menolong kita untuk dapat merasakan kehidupan yang baik, kehidupan yang terpuaskan, kehidupan yang tidak lagi mencari-cari apa yang bisa memuaskan hidupku, apa yang bisa membuat hidupku berarti, apa yang bisa membuat hidupku ini bukan hanya sekedar hidup yang nanti akan berlalu dan kemudian tidak berbekas apa-apa, sama seperti debu yang kemudian hilang, tidak ada artinya. Maka sama seperti perempuan Samaria ini bertanya, dari mana aku memperolehnya? Bagaimana caranya aku memperolehnya? Kita juga di dalam kehidupan kita pernah barangkali memiliki pertanyaan yang semacam itu. Ketika kita merasakan kekosongan dalam hidup kita, kita merasa bahwa hidup ini seperti tidak lengkap, ada sesuatu yang kurang. Dan kemudian kita bertemu dengan Tuhan, dan kemudian kita merasa hidup kita menjadi lengkap, menjadi utuh. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, bagi orang yang menerima air hidup itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, melainkan ia akan memancarkan air hidup itu
Artinya bagi setiap kita yang sudah menerima Kristus, yang hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita terpanggil untuk membagikan air hidup itu supaya orang lain pun dapat menikmatinya, supaya orang lain pun dapat memperolehnya, dan hidup mereka pun kembali menjadi hidup yang utuh, yang penuh, yang tidak lagi merasa ada kekosongan, ada kekurangan di dalam kehidupannya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang bisa yakin bahwa hidupnya tidak lagi menjadi hidup yang hampa dan sia-sia. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita, gereja Tuhan, dipanggil untuk menjadi gereja yang terus-menerus memancarkan air kehidupan itu. Jangan kita simpan itu untuk diri kita sendiri. Sama seperti jika kita memiliki sumber mata air yang berlimpah airnya, tentu kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan simpan itu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita jika kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan air yang bersih untuk kelangsungan hidup mereka. Demikian juga kita yang memiliki air hidup itu di dalam kehidupan kita. Kita pancarkan, kita bagikan, kita saksikan, kita nyatakan melalui tindakan kita, tutur kata kita, cara hidup kita, sehingga orang lain pun bisa melihat dan kemudian rindu mendapatkannya, dan kemudian hidup mereka pun menjadi hidup yang utuh, yang tidak lagi ada kekosongan di dalamnya. Bapak saudara yang terkasih, mari kita jalani kehidupan kita dengan berpegang pada satu prinsip bahwa jikalau aku sudah menerima air hidup itu dan hidupku terpuaskan, maka aku harus membagikannya supaya orang lain pun bisa menikmatinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah membuat hidup kami sempurna dengan kehadiran-Mu di dalam hati dan hidup kami. Kami bersyukur untuk hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kami rindu ya Tuhan, bahwa apa yang kami sudah terima itu, apa yang telah kami dapatkan itu, kami bisa bagikan, kami bisa pancarkan, kami menjadi gereja yang menyatakan, mempersaksikan, membagikan air kehidupan itu, sehingga orang yang haus, yang mencari-cari sumber kehidupan itu dapat menemukannya, dan hidup mereka pun menjadi hidup yang utuh, yang tidak ada lagi kekosongan di dalamnya. Dengar doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati.